Jikalau ayam bertemu dengan ayam, maka mereka akan berkokok, berkokok, dan berkokok. Jikalau kucing bertemu dengan kucing, maka mereka akan mengeong, mengeong, dan mengeong. Dan jikalau seorang muslim bertemu dengan muslim, maka mereka akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terhindar api neraka. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pidato yang bertema meraih keberkahan di bulan kemenangan. Perkenalkan, nama saya Cahyorno Pembayun. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 6. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Puasa. Puasa adalah suatu kewajiban kita umat muslim pada saat di bulan Ramadan. Barang siapa yang berpuasa karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan diampuni segala dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kalian kalau bulan Ramadan itu mempunyai beberapa sebutan? Nah, di sini saya akan memberitahu kalian sebutan-sebutan tersebut. Nah, yang pertama adalah Syahrul Syam, yaitu bulan di mana kita diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua adalah Syahrul Barokah, di mana teman-teman di bulan ini penuh barokah. Nah, teman-teman, marilah kita manfaatkan bulan ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengharap ridhonya ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah Syahrul Quran, di mana Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih surah apa yang diturunkan pertama kali? Nah, siapa yang tahu? Yap, benar, surat Al-Alaq ayat 1-5. Cerdas. Dan yang keempat adalah Syahrul Mu'awwah, yaitu bulan kesetaraan, di mana kita umat muslim yang mampu diwajibkan untuk membantu saudara kita yang kurang mampu. Entah kita membantu dalam segi materi atau non-materi. Marilah teman-teman, kita saling bantu-membantu dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah Syahrul Sabr atau bulan kesabaran. Nah, di sini teman-teman, kesabaran kita diuji. Entah itu kita bisa menahan hawa nafsu, menahan untuk tidak berkata kotor. Kita sering ya teman-teman berkata kotor. Entah itu kita bilang anjir, anjay. Marilah kita ganti kata-kata tersebut dengan Astaghfirullahalazim. Nah, teman-teman, tahu gak sih? Di bulan Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaan yang mungkin kita belum tahu semuanya. Nah, di sini aku pengen ngejelasin ke kalian. Nah, yang pertama adalah di mana Al-Quran turun pertama kali di bulan Ramadan. Nah, pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar mereka bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, keutamaan yang kedua adalah bulan Ramadan itu bulan di mana pintu surga dibuka lebar-lebar dan di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dan juga teman-teman, setan itu dibelenggu loh pada bulan Ramadan. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, apabila Ramadan telah tiba, dibukalah pintu surga lebar-lebar dan ditutup rapat-rapat pintu neraka dan juga setan dibelenggu. Nah, teman-teman, kalian heran gak sih kalau kenapa di bulan Ramadan itu banyak orang yang berbuat maksiat? Nah, jadi Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, ingatlah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging yang jika dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, segumpal daging tersebut itu adalah hati. Jadi, godaan setan itu termasuk godaan eksternal. Godaan yang paling besar itu adalah diri kita sendiri, teman-teman. Godaan internal. Nah, jangan salahin setan ya, teman-teman. Seumpama kalau kita berbuat maksiat, wah ini godaan setan nih. Bukan, itu godaan kita sendiri. Jadi, musuh kita itu ya kita sendiri, teman-teman. Jadi, ya jangan menzalimi setan ya, teman-teman. Oh iya. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri karena bulan tersebut terdapat malam yang begitu mulia. Yaitu apa, teman-teman? Yaps, benar, malam Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar ayat 1-3 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, malaikat dan malaikat Jibril mengatur segala urusan. Malam itu penuh kemuliaan sampai terbit fajar. Quran Surah Al-Qadar ayat 1-3. Nah, teman-teman, kemuliaan yang keempat adalah insya Allah orang-orang yang berpuasa itu dikabulkan segala doa-doanya. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad, itu Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia membatalkan puasanya. Yang kedua adalah pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah orang yang dizalimi. Yang keutamaan yang kelima adalah orang yang berpuasa itu akan diampuni segala dosa-dosanya. Insya Allah. Makanya teman-teman, kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Syukur-syukur kita menarget 1 hari 1 juz. Dan semoga kita berdoa sama Allah ya, teman-teman. Semoga kita dapat dipertemukan oleh Ramadan selanjutnya. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Baik, mungkin saya cukupkan dulu, teman-teman. Bila Retno ada salah penyampaian atau kurang, Retno mohon maaf sebesar-besarnya. Pak Topik menjahitnya kopiah dijahit dulu yang utuh. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.